Kawan-kawan, jumpa lagi di Ice Podcast bersama saya Rizdo dan kali ini ada bintang tamu kita Ibu Yosepin ya. Oke. Iya, halo. Salam Ice teman-teman, integrity, care, and excellence. Oke, Bu Yosepin ini sekarang jadi Kaprodi ya di Maranatha di jurusan apa ya? Saya jurusannya nama resminya itu Diploma 3 Seni Rupa dan Desain. Oke. Cuman kita fokusnya di fashion design. Oke, jadi fashion ya, Ya, pendidikan fashion Diploma 3 untuk itu. Iya, betul. Berarti ini dong ya sangat update dengan tren fashion terkini gitu ya. Ya harus wajib Gitu kayaknya. ya. Sangat ini kelihatan lah teman-teman ya dari bawaan fashionnya dibandingin sama saya ya. Ngebanding gitu ya. Oke, Bu Yosepin, ini kita lagi ngobrol nih. Zaman sekarang kayaknya orang-orang di dunia fashion ini ya, maksudnya semakin marak ya perkembangannya dan apalagi sekarang kayak banyak yang punya personal boutique sendiri, terus gitu diiklaninnya lewat Instagram, lewat influencer gitu kan. Jadi kayak kalau zaman dulu kan orang harus bikin fashion show atau bursa busana lah semacam itu dan itu. Tapi kalau sekarang kayaknya gimana sebagai seorang dosen yang akademisi juga nih ngelihat perkembangan fashion di era digital sekarang kayak gimana? Oke, jadi kalau yang tadi Bapak Iya, Ridho, oke. Ridho, ya. Ya Pak Rido bilang tentang perkembangan sekarang kayaknya nggak harus selalu bikin fashion show, bener banget. Jadi sekarang banyak banget anak muda juga udah mulai bikin brand sendiri. Betul. Bahkan mereka juga kadang nggak kuliah fashion tapi mereka punya interest di fashion. Mungkin mereka kurang ketika pilih kuliah gitu ya belum tahu ada nih jurusan fashion, jurusan gitu. fashion design di Indonesia gitu, bahkan ada banyak gitu ya. Dan jadi sampingan gitu, misalkan kuliahnya bisnis atau kuliahnya bahkan kedokteran gitu. Ada yang punya bisnis fashion design, mungkin karena satu di era digital ini karena berkat kemajuan teknologi kita bisa jadi gampang ya untuk membranding sesuatu gitu atau mempromosikan kita punya ide apa, kita pengen bikin produk seperti apa, dan berjejaring juga lebih gampang melalui berbagai media ya seperti sosial media, sehingga aktivitas-aktivitas lain di luar aktivitas utama salah satunya bikin brand sendiri. Oke, gitu. gitu. Dan emang jadi rame ya sekarang kayaknya. Banyak banget kan yang punya jualan apa gitu kan, tiba-tiba bikin kaos gitu kan, mulai dari hal-hal yang sederhana ya, yang kecil-kecil. Sebenarnya kan fashion nggak cuman sekedar baju, tapi lifestyle dari atas sampai bawah. Bahkan nggak cuman buat orang ya, buat pet gitu kan, lucu gitu kan. Color yang lucu tuh kayak gimana buat anjing, buat kucing, itu juga mereka juga banyak sih sekarang. Iya, jadi makin ramai dan sebenarnya gitu ya. Jadi tadi sebenarnya orang-orang awam sekalipun yang nggak kuliah desain jadi bisa ikut sana gitu. Apalagi juga dengan begitu banyak perangkat sekarang kan orang jadi lebih gampang ya untuk big and match lah gitu ya dengan yang lain-lain gitu. Iya. Referensinya juga makin banyak sekarang ya dapet ini. Dan kadang ada course-course ya yang ditawarin terutama untuk bisnis-bisnis di bidang fashion gitu. Jadi kadang bagi yang ingin buka butik atau apa tuh mereka nggak perlu kuliah serius gitu ya. Karena kan kalau di perkuliahan kita bahas mulai dari riset A to Z tentang fashion lebih komprehensif sih memang untuk tahu lebih pasar lebih banyak. Tapi yang untuk baru-baru pengen coba terjun ke dunia bisnis fashion untuk skala-skala kecil, mereka ya cukup take course 3 bulan gitu. Dimana yang terkait pembelajaran fashion, dan itu banyak sih, baik dalam maupun luar negeri. Apalagi di era COVID kita bisa ambil course di Korea, di Inggris, di mana gitu. Dan langsung dibuka butik ya, asal ada modal gitu ya. Iya, asal ada modal, ada koneksi. Ada koneksi dan jaringannya bisa ini gitu. Dan ada artisnya. Berarti ini prospektif ya buat anak-anak muda ya, masih sangat besar. Iya, banyak. Dan itu didukung juga sama banyak kegiatan-kegiatan dari pemerintah ataupun swasta ya, kayak industri itu mereka mengadakan kompetisi-kompetisi di bidang entrepreneurship. Untuk bidang fashion, untuk banyak bidang lainnya juga sih, tapi fokusnya ke entrepreneurship. Ya karena memang industri sekarang jadi kita harap ya industri kreatif kalau saya sekarang harus kembangin industri gitu kreatif, ekraf, ekonomi kreatif. Oke, dan ini jadi apa juga ya? Maksudnya kalau selaku dosen nih Bu Yosepin selaku dosen gitu, akhirnya ngelihat bahwa apakah memang benar anak-anak muda sekarang setelah di era digital tuh memang makin kreatif ya, terutama di fashion deh, atau sebenarnya karena lebih mudah aja gitu, atau gimana? Kalau saya rasa sih kalau kreativitas dulu sama sekarang kayaknya sama ya, kreativitas. Cuman sekarang
kalau kita nggak kreatif kita nggak bisa adaptasi. Oke, gitu. Ya. Jadi mau nggak mau harus kreatif. Mau nggak mau harus kreatif. Kalau lo nggak kreatif, ya kita nggak bisa survive ya sekarang. Untuk apalagi misalkan kemarin ada COVID, terus kita nggak bisa adaptasi gitu dengan kreativitas kita. Kita menggunakan tools apa untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu kan butuh kreativitas juga untuk mengatur waktu dan sebagainya, itu butuh kreativitas juga sih menurut saya. Kalau nggak kreatif ditinggal ya. Iya. Kalau saya jadinya bukan kreatif tapi reaktif saya ini. Aduh, itu baru lagi. Oke, tapi ini dari segi ininya ya, maksudnya kalau ngelihat jadi ke lifestyle-nya di era digital sekarang. Kan sekarang itu ngetren tuh Bu. Jadi anak-anak muda itu suka nampilin tuh brandnya apa aja gitu ya. Mungkin kadang-kadang nggak niat ria ya, nggak niat pamer gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita tahu kan brand itu harganya berapa. Terus akhirnya ada tuh sekarang ngetren kan. Jadi di video-video orang ngasih tahu outfitnya apa aja dari atas sampai ke bawah gitu. Karena kadang-kadang kalau kayak gitu saya mikirnya, wah ini orang jangan dirampok dompetnya gitu ya, dirampok aja semua bajunya gitu. Karena bisa sampai ratusan juta ya. Iya sih, tapi kalau khusus kasus-kasus gitu memang banyak sih perampokan kayak gitu. Tapi mungkin kita nggak bahas itu. Maksudnya soal lifestyle anak muda ya. Iya, lifestyle anak muda sekarang. Kalau menurut saya sih itu tuntutan dari attitude sekarang itu kan banyak sosial media, kita disodorin dengan berbagai kemajuan informasi, teknologi, di mana kita bisa berjejaring dengan orang lain. Dan salah satu pekerjaan yang banyak diminatin sekarang tuh kan ambasador gitu-gitu ya, selebgram gitu-gitu. Jadi mungkin mereka gimana ya caranya nambah uang saku gitu kan. Jadi misalnya minta dibeliin orang tua gitu kan baju, loh ini mesti balik modal nih gitu. Mungkin mereka bisa jadi selebgram atau hal-hal yang seperti itu sih. Tapi menurut saya itu ada sisi positifnya juga ya. Selain show off, itu juga bisa menjadi pembelajaran buat anak muda dalam membangun personal branding mereka. Nah, gimana? Maksudnya jadi dengan outfit yang seperti itu dia bisa bikin satu yang karakter ini gue banget, fashion gue banget gitu maksudnya. Iya, jadi anak muda sekarang menurut saya pinter ya. Mereka bisa memanfaatkan apa yang di depan mereka gitu untuk kepentingan mereka berdampak seperti apa. Misalkan mereka punya Instagram atau mereka punya TikTok atau mereka punya aplikasi sosial media yang lain di mana itu mereka bisa manfaatkan untuk membangun citra mereka sedari muda gitu. Mereka mau dikenal oleh orang lain itu seperti apa. Apalagi ketika di sekolah gitu, misalkan kayak saudara saya, dia masih SMA, masih SMP, tapi sudah dituntut oleh sekolahnya untuk upload tugas mereka di sosial media kan. Nah itu juga dengan adanya itu harus diupload, mereka jadi tertuntut kan, loh ini kan mau diliatin ke orang nih, masa tugasnya jelek sih gitu. Jadi itu salah satu sisi positif juga ya buat anak muda gitu ya, dan bahkan remaja gitu. Kalau misalnya dia lagi liburan atau lagi apa, pas lagi foto kalau outfitnya nggak keren kayaknya harus ini dong ya, jadi lebih dan kadang-kadang saya ngeliat tuh suka tuh jadi gini Bu, jadi mereka tulis gitu kan, terus mereka tag biasanya desainernya ya, jadi itu jadi ya ini sendiri sih ya, jadi dan mereka bangga gitu kalau misalkan desainer itu notice ke mereka. Apalagi sekarang misalkan di sosial media tuh banyak hashtag yang misalkan bangga pakai kain, bangga pakai tenun gitu kan. Jadi anak muda sekarang punya self belonging ke budaya yang ada di Indonesia gitu lewat Instagram mereka, lewat sosial media mereka. Jadi itu bisa, menurut saya bisa dimanfaatkan untuk something yang positif. Betul. Ada juga kan kadang-kadang karena ngelihat ini ya, jadi idol atau biasnya dia pakai ini ya, pakai brand yang sama dengan dia gitu kan. Aku pakai brand ini gitu ya. Jadi support ya. Seperti itu serasa jadi ini, padahal kan yang untung brandnya ya, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan berkat brand itu mereka juga. Jadi kan kadang orang beli baju bukan karena cuman sekedar itemsnya aja, tapi filosofi di balik baju itu gitu. Misalkan kenapa sih saya pakai ini, misalnya ini bahannya linen, ini lebih sustainable gitu. Jadi mungkin karena itu gitu. Jadi bukan karena ya udah ini kaos bisa dipakai gitu sama saya, bukan itu. Ya, beda sama generasi zaman saya ya gitu ya. Yang pokoknya ya udah yang penting enak dipakai. Beda generasi ya. Gitu. Yang penting bisa dipakai gitu. Ya udah kalau acara formal pakai batik, kalau acara ini pakai kaos udah gitu. Ya kayaknya lebih dari itu sih. Karena sekarang kayak prinsip bahwa itu eco-friendly, bahwa itu ini ya, bahwa itu sustain gitu kan. Terus itu juga mungkin punya nilai kultur tertentu gitu. Jadi sesuatu yang jadi kebanggaan tersendiri ya saat dipakai ya gitu. Iya. Dan mereka jadi lebih smart ya untuk tahu apa sih yang mereka pakai. Gitu. Dan itu tuntutan juga untuk brand-brand fashion sekarang untuk lebih transparan ke konsumen. Karena brand-brand sekarang itu mereka kompetitifnya lebih besar ya, lebih tinggi. Brand mana yang bisa lebih mengeducated
konsumennya itu harganya bisa lebih mahal dan itu bisa lebih dihargain oleh konsumennya, dan konsumennya nggak akan gampang lari atau pindah ke brand lain gitu, karena mereka punya edukasi yang baik terhadap konsumen mereka. Iya, kadang-kadang jadi walaupun itu sederhana banget ya, cuman apa gitu kan sekarang lagi tren tuh ya, maksudnya ada juga yang kayak Zen filosofi atau something gitu ya, jadi membuat hidup yang minimalis gitu kan, minimalis tapi harganya mahal juga. Harganya minimalis. Ya tapi itu jadi ini ya, jadi tren dan tantangan tersendiri ya di era digital sekarang ya, dan apalagi kan tadi edukasinya bisa lebih luas ya, maksudnya kan orang bisa baca captionnya, atau kadang-kadang salah satu influencer lah katakan gitu ngasih upload tentang itu dan ngasih tahu menjelaskan gitu, jadi kayak education market juga gitu ya. Iya betul. Dan satu lagi untuk era digital ini sekarang yang diperjualbelikan dalam fashion karena lifestyle ya, kita nggak lagi jual misalkan baju itu real clothes gitu, jadi orang bisa beli virtually. Jadi misalkan saya sebagai selebgram gitu ya, misalkan saya bukan selebgram. Jadi misalkan saya cuma Instagramnya banyak followernya. Terus Instagram saya di private, saya bukan selebgram. Jadi misalkan si model itu dia hanya mengenakan tank top gitu, tapi dia shopping gitu misalkan di brand-brand virtual gitu. Jadi belum tentu di Instagramnya dia pakai real clothes yang beneran itu ya. Jadi dia belinya adalah virtual clothes karena fungsinya dia hanya untuk tampil di depan layar, bukan untuk tampil langsung ke orang lain. Betul. Sehingga apalagi zaman COVID gini orang banyak kegiatan-kegiatan virtual, mereka bisa beli baju virtual juga. Oh, nggak harus beli real. Pakai itu ya? Wah, iya. Juga tuh. Saya sekarang bisnisnya era digital, fashion juga jadi digital. Wah, produknya digital. Bisa ini ya, bisa saya kesannya pakai baju mahal nanti. Iya betul. Dan itu nggak cuma diperjualbelikan untuk person yang pakai langsung, tapi kita juga untuk alter. Jadi misalkan saya gamers. Iya, saya punya beberapa avatar. Saya misalkan punya avatar di The Sims atau game-game yang lain gitu ya. Nanti avatar saya mau tampil jam segini di acara apa, saya mau pakai baju apa ya. Gitu. Jadi saya baru tahu loh. Kayak cepat sekali. Jadi digital benar-benar ya beda dimensi ya. Dimensinya juga beda. Nah selaku ini ya, tapi kita selaku orang yang old fashion seperti saya gitu kan, mikir kok jadi ribet ya sekarang gitu. Mungkin bukan old fashion, klasik. Klasik, oh iya, vintage. Soalnya muka saya jadi ini 80-an gitu ya. Ini ya, tapi kok kayaknya jadi rumit gitu atau lagi. Tapi memang kayaknya harus diterima sebagai suatu kenyataan ya sekarang ya. Iya memang sudah berjalan sih. Tapi mungkin belum terlalu banyak di Indonesia yang seperti itu. Tapi itu memang sudah ada itu dan sudah disosialisasikan juga di dunia. Iya, jadi kita harus menerima itu sebagai kenyataan. Yes. Ya. Di era digital dunia fashion memang sudah berubah ya. Gitu ya, sangat berubah dan Indonesia menurut saya karena kita masyarakatnya banyak sekali kan, salah satu yang tertinggi di dunia, jadi ya bisa dimanfaatkan ya oleh para desainer untuk mengembangkan sayap mereka. Jadi nggak cuma menjadi desainer yang real clothes, tapi kita juga bisa ngejar ke area-area yang lain. Oke, itu dari Bu Dosen kayaknya memang jadi pencerahan juga buat teman-teman sekalian ya yang mau terlibat di dunia fashion, mau bisnis fashion atau mau kuliah di fashion ya di Maranatha. Di Maranatha bagus loh fashionnya. Lihat nih Bu Dosennya sangat trendy nih. Sangat up to date dengan perkembangan terkini. Saya juga merasa cupu tadi pas dibilang begitu ya. Oke. Ya, itu baik sekali ya, memang sangat perhatian gitu. Oke, makasih banget ya Bu Yosephine sudah berbagi soal fashion di era digital. Teman-teman yang punya komentar atau punya pertanyaan nanti bisa share di kolom komentar ya. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng di bahasan berikutnya. Kita jumpa lagi nanti dengan Bu Yosephine di dari kesan podcast berikutnya. Kita bisa ngobrol bersama-sama, ngobrolin fashion dan hal-hal yang unik di masa depan. Makasih udah menyimak. Salam ICE, integrity, care, and excellence.